Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Pernahkah kamu merasa hidupmu tiba-tiba berubah? Orang yang dulu dekat kini menjauh, rezeki yang dulu lancar tiba-tiba tersendat, hati yang dulu tenang sekarang gelisah tanpa sebab, dan di tengah semua itu kamu bertanya lirih dalam sujudmu, "Ya Allah, kenapa semua ini terjadi padaku?" Tenanglah, bukan karena Allah marah, bukan karena Allah membencimu. Justru mungkin itu adalah tanda kamu sedang sangat dicintai olehnya. Kadang kasih sayang Allah tidak datang dalam bentuk hadiah atau kemudahan. Kasih sayang Allah justru datang dalam bentuk pembersihan, seperti seorang ibu yang membersihkan luka anaknya dengan alkohol. Anak itu mungkin menangis, merasa sakit, merasa tidak disayangi, tapi sang ibu tahu, luka itu harus dibersihkan agar tidak infeksi. Begitu pula Allah. Saat kamu diuji bukan karena Dia ingin menyakitimu, tapi karena Dia ingin menyembuhkan hatimu dari sesuatu yang tidak kamu sadari. Ada saat-saat di mana Allah mengambil sesuatu darimu, pekerjaan, orang yang kamu sayang, atau impian yang kamu perjuangkan bertahun-tahun, bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena Allah tahu, jika semua itu tetap kamu miliki, hatimu akan semakin jauh darinya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Ayat ini begitu lembut, seakan Allah sedang memeluk kita dan berkata, "Aku tahu kamu tidak mengerti sekarang, tapi suatu hari nanti kamu akan bersyukur." Kadang Allah menjauhkanmu dari seseorang, karena Dia tahu orang itu akan melukaimu lebih dalam jika tetap bersamamu. Kadang Allah membuatmu gagal, karena Dia tahu kesuksesan itu justru akan membuatmu sombong dan lupa bersyukur. Kadang Allah menunda doamu, karena Dia tahu hatimu belum siap menerima jawaban. Maka jangan terburu-buru berkata, "Allah tidak sayang padaku." Karena seringkali, justru di saat itulah Allah sedang paling dekat. Renungkan ini perlahan. Ketika kamu bangun di sepertiga malam dengan air mata, ketika kamu sujud dan hanya bisa berbisik, "Ya Allah, aku lelah." Tahukah kamu, itu bukan kelemahan, itu undangan cinta dari Allah. Hanya hamba yang dicintainya yang mampu menangis di hadapannya. Rasulullah bersabda, "Tidak akan disentuh api neraka oleh seseorang yang menangis karena takut kepada Allah, hingga air susu kembali ke payudara ibunya." Hadis Tirmidzi. Tangisanmu di malam yang sepi itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda hatimu masih hidup. Dan Allah sedang menjaganya dengan sangat lembut. Banyak orang hidup dalam kelimpahan, tapi hatinya kering, jiwanya kosong karena Allah biarkan mereka larut dalam dunia tanpa pernah ingat kepadanya. Namun kamu justru diizinkan Allah merasakan sedih, kecewa, dan kehilangan. Bukan karena kamu buruk, tapi karena Allah masih ingin kamu kembali kepadanya. Ujian yang kamu alami bukan kutukan, tapi bentuk perhatian khusus dari Allah. Dia ingin menguatkanmu, bukan menghancurkanmu. Dia ingin mendidik hatimu, bukan menjatuhkanmu. Bayangkan seseorang yang berlatih di medan perang. Semakin tinggi derajat yang ingin dicapai, semakin berat latihan yang harus dijalani. Begitu pula dengan cinta Allah. Semakin besar cintanya padamu, semakin dalam Dia mengujimu, agar hatimu menjadi tangguh, sabar, dan lembut sekaligus. Syekh Ibnu Athaillah pernah menulis dalam Al-Hikam, "Kadang Allah memberimu ujian bukan untuk menghukummu, tapi agar kamu kembali kepadanya setelah lama berpaling. Dan bukankah begitu cara Allah mencintai? Dia tidak selalu memberi yang kamu minta, tapi Dia selalu memberi yang kamu butuhkan, meski kadang lewat jalan yang menyakitkan." Maka saat hidupmu terasa berat, katakan pelan-pelan di hatimu, "Ya Allah, jika ini caramu mencintaiku, maka aku ridha." Ucapkan dengan air mata yang jujur, bukan karena pasrah tanpa daya, tapi karena kamu percaya, setiap tetes air mata yang jatuh di sajadah tidak pernah sia-sia. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka." Hadis Tirmidzi. Jadi, jika hari-harimu penuh ujian, jangan buru-buru mengeluh. Mungkin itu cara Allah sedang memanggil namamu di langitnya. Allah tahu kamu sering menahan tangis. Allah tahu kamu ingin menyerah tapi tetap bertahan. Allah tahu kamu sering merasa sendirian, tapi masih berusaha berbuat baik.
Dan itulah bukti cinta yang tak semua orang mendapatkannya. Ketika kamu masih punya hati yang lembut, masih bisa menangis karena dosa, masih bisa tergetar saat mendengar nama Allah, itulah tanda kamu sedang sangat dicintai olehnya. Jadi jangan takut dengan kesedihan. Kesedihanmu adalah tanda bahwa hatimu masih peka, masih punya tempat untuk Allah. Sebab hati yang paling keras adalah hati yang sudah tidak peduli lagi pada apapun, bahkan tidak peduli pada hubungannya dengan Tuhannya. Di penghujung malam, ketika kamu merasa semua orang tidur dan melupakanmu, ingatlah, ada satu zat yang tidak pernah tidur. Dia mendengarmu bahkan sebelum kamu mengucapkan apapun. Dia melihat air matamu bahkan sebelum kamu menyadari bahwa kamu sedang menangis. Dia dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Dan itulah bukti cintanya yang paling nyata. Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa tidak masuk akal. Seseorang yang kamu cintai tiba-tiba pergi. Rencana yang kamu susun rapi tiba-tiba hancur di tengah jalan. Dan kamu hanya bisa terdiam menatap langit seolah bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa Engkau mengambil semuanya dariku?" Namun tahukah kamu seringkali apa yang Allah ambil darimu bukanlah bentuk hukuman, melainkan perlindungan yang sangat halus. Allah tahu sesuatu yang tidak kamu tahu. Allah melihat sesuatu yang mata manusia tidak mampu melihat. Ada hal-hal yang tampak indah di depan mata, tapi sebenarnya berbahaya bagi jiwa dan hatimu. Maka Allah jauhkan, meski kamu berteriak memintanya kembali. Dalam surat An-Nisa ayat 19, Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ayat ini bukan sekadar kalimat penghiburan. Ayat ini adalah jaminan kasih sayang. Artinya tidak ada satu pun yang Allah ambil kecuali untuk kebaikanmu, meskipun kamu tidak memahaminya sekarang. Bayangkan seorang anak kecil yang bermain dengan benda tajam. Ia mengira itu mainan padahal berbahaya. Ketika ibunya mengambil benda itu, sang anak menangis keras, merasa kehilangan dan tidak dimengerti. Tapi sang ibu tahu, itu adalah tindakan cinta. Ia melindungi anaknya dari luka yang belum disadari. Begitulah cara Allah melindungimu. Mungkin kamu merasa disakiti karena kehilangan, tapi Allah sedang menyelamatkanmu dari luka yang jauh lebih dalam di masa depan. Kadang Allah menjauhkan seseorang yang kamu cintai. Kamu bertanya, "Oh, kenapa ia pergi?" Padahal kamu sudah berusaha keras untuk mempertahankan. Tapi lihatlah lebih dalam. Mungkin Allah tahu, orang itu akan membuatmu lebih jauh darinya. Mungkin kehadirannya akan membuat kamu menggantungkan harapan bukan kepada Allah tapi kepada manusia. Dan Allah tidak ingin kamu kehilangan arah, maka Dia ambil. Bukan karena kamu tidak pantas dicintai, tapi karena Allah ingin kamu mencintainya lebih dari siapapun. Syekh Ibnul Qayyim pernah berkata, "Jika Allah menahan sesuatu darimu, maka ketahuilah Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untukmu." Kata-kata ini sangat dalam, karena yang Allah tahan bukan berarti hilang. Yang Allah tunda bukan berarti lupa. Semua sudah Allah atur dalam waktu yang paling tepat dan bentuk yang paling indah. Kamu hanya perlu bersabar sampai waktu itu tiba. Dan ketika waktunya datang, kamu akan berkata, "Ya Allah, ternyata inilah alasan Engkau menjauhkan aku dari yang dulu aku tangisi." Tanda cinta Allah kadang tidak terasa manis, justru pahit di awal. Karena cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu inginkan. Cinta sejati dari Allah adalah cinta yang menyelamatkan, bukan yang menyenangkan sesaat. Allah tahu kapan kamu harus kehilangan agar kamu belajar arti sabar. Allah tahu kapan kamu harus ditolak agar kamu belajar arti ikhlas. Allah tahu kapan kamu harus disakiti agar kamu belajar arti memaafkan. Semuanya pendidikan hati, dan hanya hamba-hamba pilihan yang diberi pelajaran seperti itu. Jangan kira Allah menjauh darimu saat kamu sendirian. Justru di saat itulah Allah sedang paling dekat. Mungkin kamu tidak menyadari, tapi Allah sedang menggantikan manusia dengan kehadirannya. Ketika semua pergi, hanya Allah yang tetap tinggal. Ketika semua diam, hanya Allah yang mendengar. Ketika semua menutup pintu, hanya Allah yang membukanya kembali dengan cara yang tak kamu sangka. Tambah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan melindunginya dari dunia, sebagaimana seorang di antara kalian melindungi orang sakit dari makanan dan minuman yang membahayakannya." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini begitu lembut. Rasulullah menggambarkan kasih Allah seperti seseorang yang sangat sayang pada orang sakit. Dia menahan makanan enak yang bisa membuat sakit itu semakin parah. Begitu juga Allah. Dia menahan hal-hal yang kamu anggap nikmat dunia karena Dia tahu itu bisa merusak jiwamu.
Maka saat kamu kehilangan sesuatu, jangan buru-buru merasa ditinggalkan. Tanyakan pada hatimu, mungkinkah Allah sedang melindungiku dari sesuatu yang tidak aku sadari? Kadang jawaban dari doa bukan berbentuk pemberian, tapi penghindaran dari bahaya. Kadang jawaban dari istikharah bukan datang lewat mimpi, tapi lewat perasaan tidak tenang terhadap hal yang salah. Itu semua adalah bentuk penjagaan Allah yang sangat lembut. Allah tidak ingin kamu terluka lebih dalam. Allah tidak ingin kamu tersesat lebih jauh, maka Dia hentikan langkahmu, bahkan kadang dengan cara yang menyakitkan. Tapi percayalah, setiap langkah yang Allah hentikan akan diganti dengan arah yang jauh lebih baik. Jangan hanya melihat dari kacamata dunia, lihatlah dengan mata hati. Setiap luka, setiap kehilangan, setiap air mata adalah alat Allah untuk membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih dekat kepadanya. Suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke masa lalu, kamu akan melihat bahwa semua yang Allah ambil, semua yang Allah tunda, semua yang Allah ganti, ternyata adalah bagian dari satu rencana besar yang penuh kasih. Kamu akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, kalau dulu Engkau kabulkan semua keinginanku, aku tidak akan sampai di titik seindah ini." Allah tidak pernah salah mengatur hidupmu. Hanya saja manusia sering tidak sabar untuk menunggu rencananya selesai. Kita ingin cepat melihat hasil, padahal Allah sedang menulis kisah yang sempurna. Dan setiap kisah indah butuh waktu untuk terbentuk. Maka bersabarlah, karena Allah tidak sedang menghukummu. Dia sedang mendidikmu, membimbingmu, agar kamu bisa naik ke tingkat iman yang lebih tinggi. Saat kamu merasa kehilangan, ingatlah bahwa tidak ada kehilangan di sisi Allah. Yang pergi akan diganti, yang hilang akan dikembalikan, dan yang rusak akan diperbaiki. Asalkan kamu tetap percaya dan bersandar kepadanya. Allah tidak akan pernah menutup pintu bagi hati yang tetap berusaha mengetuk. Allah tidak akan pernah menolak doa dari jiwa yang datang dengan tulus. Dan Allah tidak akan pernah mengabaikan air mata dari hamba yang sabar. Maka jika saat ini kamu sedang merasa sendiri, jangan takut. Itu bukan kesepian, itu ruang yang Allah kosongkan, agar kamu bisa lebih banyak berbicara dengannya. Dan ketika kamu mulai terbiasa mengadu hanya kepada Allah, itulah saat hatimu menjadi kuat dengan cintanya. Ketika Allah menjauhkanmu dari dunia, itu bukan berarti kamu tidak layak bahagia. Justru Allah ingin kamu menemukan kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu ketenangan hati yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Hati yang tenang karena merasa cukup dengan Allah. Pernahkah kamu merasa ujian yang datang seolah tidak berhenti? Selesai satu masalah, datang lagi yang baru. Air mata belum sempat kering, luka baru muncul lagi. Dan kamu mulai bertanya pelan, "Ya Allah, sampai kapan aku harus kuat seperti ini?" Heninglah sejenak, tarik napas dalam-dalam, lalu rasakan dalam hati bahwa setiap rasa sakit yang kamu alami, tidak ada satupun yang sia-sia. Semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang sangat memperhatikanmu. Allah tidak akan menguji seseorang yang tidak Dia perhatikan. Justru karena kamu berharga, maka Allah ingin membentukmu menjadi lebih kuat. Allah ingin hatimu menjadi tempat yang pantas untuk iman, sabar, dan cintanya tumbuh. Ujian bukan hukuman. Ujian adalah proses pemurnian. Seperti emas yang dibakar untuk menjadi murni, jiwa manusia pun dibersihkan dengan ujian agar menjadi bersinar. Ketahuilah, semakin Allah mencintai seseorang, semakin lembut pula cara Dia membimbingnya. Dan bimbingan itu kadang datang lewat jalan yang sulit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa ridha, maka baginya keridhaan Allah. Barang siapa marah, maka baginya kemurkaan Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menenangkan, agar kita tahu bahwa setiap tangis, setiap luka, setiap kehilangan adalah tanda cinta dari Allah yang ingin menaikkan derajatmu lebih tinggi. Kadang Allah tidak mengubah keadaanmu karena Dia ingin mengubah hatimu lebih dulu. Allah ingin kamu belajar bersandar bukan pada manusia, tapi padanya. Allah ingin kamu belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki banyak hal, tapi dari merasa cukup dengan apa yang ada. Dan untuk mencapai hati yang seperti itu, Allah harus melepas satu persatu sandaran dunia dari hidupmu, agar yang tersisa hanyalah kamu dan Dia. Agar kamu benar-benar mengenal cinta yang tidak pernah meninggalkan, yaitu cinta Allah. Sadarilah, di setiap ujian selalu ada hikmah yang tersembunyi. Mungkin kamu tidak melihatnya sekarang,
Tapi suatu hari nanti kamu akan tersenyum saat mengingat masa-masa sulit ini. Karena kamu tahu, dari sinilah perjalanan imanmu benar-benar dimulai. Allah tidak ingin kamu menyerah. Allah ingin kamu bertahan karena Dia tahu ada cahaya besar yang menantimu setelah semua ini. Kadang Allah biarkan air matamu jatuh bukan karena Dia ingin kamu lemah, tapi karena Dia ingin kamu kembali. Karena tidak ada doa yang seindah doa dari hati yang sedang terluka. Dan tidak ada sujud yang seagung sujud dari hati yang benar-benar pasrah. Saat kamu menangis dalam sujud, itu bukan akhir. Itu awal dari sesuatu yang baru. Itu tanda Allah sedang membuka jalan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya." Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan kalimatnya. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, artinya musibah bukan tanda kamu dibenci. Musibah adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Ujian bukan bentuk kebencian. Ujian adalah bentuk kasih sayang dalam versi yang tidak selalu mudah dimengerti. Jika hari ini kamu sedang berada dalam kesedihan, jika kamu merasa dunia menutup pintunya untukmu, maka jangan buru-buru berputus asa. Karena di saat kamu kehilangan segalanya, itulah saat kamu paling dekat dengan Allah. Allah sedang memegang tanganmu, meski kamu tidak melihatnya. Allah sedang mendengarkan doamu, meski kamu merasa diam. Dan Allah sedang menyiapkan sesuatu yang begitu indah, yang hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang sabar seperti kamu. Tidak ada perjuangan yang Allah abaikan. Tidak ada air mata yang Allah biarkan jatuh tanpa balasan. Setiap kesedihanmu tercatat, setiap malam panjangmu dilihat, dan setiap kesabaranmu akan menjadi cahaya pada hari ketika dunia ini berakhir. Maka tenanglah, karena semua rasa sakitmu hari ini akan berubah menjadi pelukan hangat dari Allah di akhirat nanti. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, ketika Allah ingin meninggikan derajat seorang hamba, Dia akan memberinya cobaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Karena Allah ingin melihat kesabarannya, keikhlasannya dan cintanya yang sejati. Maka bersyukurlah ketika hidupmu tidak selalu mudah. Itu artinya Allah sedang melatih hatimu untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Karena hanya hati yang kuat yang bisa menanggung cinta sebesar cinta Allah. Allah mencintaimu dengan cara yang paling lembut. Meski dari luar tampak keras, Dia ingin kamu tumbuh, bukan hanya sekadar hidup. Dia ingin kamu naik derajat, bukan sekadar bertahan. Dan untuk itu, Allah perlu mengikis hal-hal yang menahan langkahmu. Kadang berupa rasa takut, kadang berupa cinta dunia, kadang berupa orang-orang yang sebenarnya tidak baik untuk perjalanan imanmu. Semua itu adalah bagian dari kasih sayangnya yang paling dalam. Jadi jangan lagi bertanya, kenapa aku? Tapi ubahlah menjadi, ya Allah, apa yang ingin Engkau ajarkan padaku dari semua ini? Karena di balik setiap ujian, selalu ada pelajaran cinta yang tidak bisa didapatkan dari buku manapun. Hanya bisa dirasakan di dalam hati yang percaya kepadanya. Ujian akan berakhir, kesedihan akan reda, luka akan sembuh, dan ketika semua itu selesai, kamu akan berdiri lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat dengan Allah. Itulah tujuan dari semua ini. Bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk meninggikanmu. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyucikan. Bukan untuk membuatmu hancur, tapi untuk menjadikanmu bercahaya. Jadi, jika saat ini kamu masih dalam perjalanan yang berat, pegang kalimat ini erat-erat di hatimu. Ya Allah, aku percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkanku. Jika ini ujian dari cintamu, maka ajarkan aku untuk mencintaimu dengan sabar. Dan ucapkan pelan, dengan hati yang tenang, aku tahu Engkau mencintaiku ya Allah, karena jika tidak, Engkau tidak akan menuntunku sejauh ini. Maka tersenyumlah, karena air matamu bukan sia-sia, tangisanmu bukan kelemahan. Semua itu adalah bukti bahwa kamu sedang berada di bawah pelukan Allah. Pelukan yang tidak terlihat, tapi terasa di hati setiap kali kamu berdoa dan berkata, ya Allah, aku percaya padamu. Inilah puncak dari cinta sejati, bukan ketika hidup selalu mudah, tapi ketika kamu tetap mencintai Allah. Meski hidup tidak berjalan seperti yang kamu mau, itulah tanda kamu sangat dicintai Allah. Karena kamu masih bertahan, masih berdoa, dan masih percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu punya maksud baik untukmu. Dan sebagai penutup video ini, jika kamu masih merasa lelah hari ini,
Tenangkan hatimu dan ingatlah kalimat ini. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surat Asy-Syarr ayat 6. Bersama kesulitanmu, Allah sedang menyiapkan kemudahan. Bersama tangisanmu, Allah sedang menulis kebahagiaan baru. Bersama kehilanganmu, Allah sedang mendekatkan sesuatu yang lebih indah. Maka jangan berhenti percaya, karena cinta Allah tidak pernah berhenti mengalir untukmu.